Apakah cuma gua yang tahu kalau brand flat shoes mountain bike yang satu ini lahir dari keisengan 3 orang mountain biker asal Australia? Mereka pakai flat shoes yang sole-nya bisa nempel ke pedal kayak lakban. Sampai akhirnya ketiga rider ini bikin sebuah gerakan flat pedal revolution. Tapi yang menarik, brand ini justru nggak lahir dari dunia sepeda. Brand ini lahir dari dunia climbing, dari tebing, dari jurang, dari gunung batu yang menjulang tinggi di Australia. Nope, bukan di Australia tapinya di California. Brand yang dibangun dari sol sepatu yang ajaib di dunia panjat tebing sampai akhirnya bisa meledak menjadi cultural icon di dunia mountain bike. Mari kita bedah sejarah 510 shoes. Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. What's up rock and roll? Yes, 510 shoes, sepatu 510 yang keren itu di dunia mountain bike. Itu gua kenalnya justru pertama bukan di sepeda. Bukan karena gua naik sepeda makanya gue pengen pakai 510. Tapi justru gue kenal di dunia panjat tebing. Zaman gue dulu suka manjat, sering banget lihat tuh tukang manjat yang keren-keren itu tuh pada pakai 510 gitu loh. Dan itu jadi sepatu cita-cita banget. Dilalah kok malah ketemunya pas gue main sepeda. Gue berhasil punya 510 shoes itu ketika gue main sepeda. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan si sepatu climbing kok bisa ujung-ujungnya meledak di dunia sepeda? Mari kita bahas itu lewat sejarahnya 510. Jadi gini ceritanya. Awal 80-an ada seorang mahasiswa UCLA bernama Charles Cole. Dia adalah seorang mahasiswa yang hobinya manjat tebing. Zaman dulu belum ada wall climbing, adanya tebing. Tebing yang ada ya udah itu yang dipanjat gitu loh. Dan karena dia tinggal di California, otomatis dia kena persentuhan dengan tebing-tebing epic di daerah sana. Ada di Joshua Tree National Park, ada juga El Capitan di Yosemite Park. Itu tebing-tebing epic dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Nah, suatu hari ketika dia beres manjat, ketika dia lagi turun, dia kepletot, terus kepleset, merosot, jatuh, hampir mati, terjun bebas. Tapi somehow dia berhasil selamat, aman, nggak ada masalah. Tapi yang pasti bikin dia mikir, kenapa ya gue bisa kepleset? Grip sepatu gue dodol nih. Itu yang ada di kepala dia. Nah, dari titik itu Charles Cole ngerasa kesel dan gregetan gitu ya. Pengen ngedesain sepatu khusus buat manjat yang reliable. Karena urusannya sama nyawa. Kalau ada apa-apa, jatuh bisa mati. Mati gara-gara sepatu tuh dodol, itu konyol banget rasanya. So, dia nyari inspirasi kira-kira nama brand apa yang paling tepat untuk sepatu desain dia ini. Nah, kebetulan Yosemite itu punya sistem desimal atau apa ya, sistem penilaian tingkat kesulitan tebing untuk dipanjat. Kelas-kelasnya macam-macam, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu yang paling technical, paling susah, harus sudah pakai tali. Dan ini yang paling mentok lah, rampage gitu. Derajat kesulitan di tebing kelas 5 itu macam-macam juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ini juga berikutnya ada lagi 10A, B, C, D gitulah. Nah, Yosemite Park itu tingkat kesulitannya, tebing yang dia naikin, itu 5-10. 5.10. That's why dibilangnya the 5 tennis. Dari titik itulah Charles Cole mendesain brand sepatu khusus manjatnya dengan judul 5 tennis. Dengan judul brand yang begitu berwibawa gitu ya, 5
kelas paling atas dengan 10 tingkat kesulitan yang paling atas, dia jadi kebebanin gue harus bikin sepatu yang emang bener-bener reliable. Akhirnya, sebagai seorang mahasiswa engineering UCLA, dia mulai mencoba eksperimen ngedesain rubber atau karet yang paling tepat untuk manjat. Trial error, aduk bahan, dia berbagai macam jenis percobaan dia lakukan, ngejar friksi yang paling pas untuk bisa bikin si karet jadi bahan pijakan pada dinding batu. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah formula yang bikin karet yang lengket tapi kuat, karet yang elastis tapi stabil, karet yang bisa bikin pemanjat ngerasa kayak Spider-Man kesurupan cicak. Nah, kayak gitu tuh. Disitulah keluar nama Stealth Rubber. Dan setelah sepatu itu di-launch, diuji coba langsung di lapangan, ini dunia climbing geger. Karena ini bukan sebuah sepatu yang upgrade quality-nya, tapi justru udah titik revolusioner. Karena banyak sekali sesi manjat yang sinting, yang gila, yang sangat sulit, yang tadinya cuma angan-angan, tapi udah mulai bisa dipecahin satu persatu pakai 510 itu. Dan sejak ini lahirlah legend-legend di dunia wall climbing. John Baker, Dean Potter, Ben Moon, sampai Chris Sharma. Semua pakai 510. 510 akhirnya menjadi standar emas dunia climbing internasional. Udah dianggap kayak sepatu, cheat code di dunia climbing. Saking memudahkan pemanjat untuk mijak ke batu-batu yang selicin apapun. Jadi kalau ngelihat anak-anak panjat tebing itu bisa manjat tebing yang vertikal 90 derajat, rata, licin, tapi dia tetap bisa mijak, itu kemungkinan sangat besar dia pakai 510. Dari titik itu, mereka mulai berkembang, berbagai lineup sepatu yang lain mulai diproduksi. Climbing tadi, hiking, sepatu hybrid. Hybrid tuh kayak sepatu trail kalau sekarang lah ya. Lalu ada sepatu-sepatu lain yang casual. Salah satunya dengan seri Approach namanya. Dan justru dari seri Approach ini, secara nggak sengaja jadi sebuah titik balik yang sangat besar di dunia mountain bike. Loh, kok tiba-tiba ke MTB? Jomplang banget. Jadi gini, di era awal tahun 2000-an, zaman Y2K, milenium itu, atlet-atlet pro rider MTB itu selalu pakai clipless pedal atau pedal clit lah kita bilangnya. Mereka terbiasa pakai sistem SPD-nya Shimano atau pakai The Legend mallet pedal bikinannya Crank Brothers. Sementara untuk non pro rider biasanya pakai pedal flat, dan itu dibilangnya adalah geng rider proletar, ekonomis gitu ya, barudak bike park deh gitu, bukan anak-anak pro rider gitu. Nah, tapi ada 3 orang rider mountain bike asal Australia yang iseng-iseng coba pakai sepatu hibridnya 510 seri Approach tadi pada flat pedal, dan hasilnya goks. Mereka main super hardcore di trek-trek yang pakai flat pedal, kaki pasti melayang-layang deh, terbang-terbang. Tapi justru mereka tetap jejak, main kenceng, sinting, udah sekelas pro rider. Dan itu menggegerkan. Bahkan mereka sampai bikin sebuah gerakan namanya Flat Pedal Revolution. Pertanyaannya, siapakah ketiga rider dari Australia ini? Mereka adalah Chris Kovarik, Nathan Rennie, dan yang ketiga pasti lu tahu, Sam Hill. Di kaki mereka itu sepatu terbukti menghasilkan performa riding sekelas rider dengan pedal clipless, dan itu menggegerkan dunia MTB. Dan sejak gegernya itu, 510 langsung melebarkan sayap ke dunia mountain bike. Apa hasilnya? 1. 2002 Sam Hill menang Junior World Champion pakai 510. 2003 Nathan Rennie yang menang di UCI Downhill overall pakai Stealth Rubber. 2006 Sam Hill lagi menang di Downhill World Championship Rotorua, dan kali ini pakai 510 Impact. Dan fakta kalau Sam Hill menang UCI Downhill
pakai flat pedal itu meledak kemana-mana. Orang ngeliat, ini sepatu apa sih? Gila banget. 510 akhirnya menjadi identitas rider agresif. Dia bukan sekedar sepatu belaka, bahwa ternyata rider-rider ekonomis atau rider proletar tadi justru sekarang udah masuk di tataran pro dengan sepatu flat. Akhirnya 510 nyampe ke level ini sepatu MTB yang sakral. Semua orang pengen punya 510 karena terlihat seperti pro rider. Tapi meski popularitasnya seedan itu, di balik layar bisnis 510 justru megap-megap. Why? Jawabannya justru karena meledaknya popularitas 510 yang ngedadak. Karena yang terjadi adalah permintaan pasar, demand jadi sangat tinggi. Ada masa di mana rider sedunia itu mau rela nunggu restocking 510 Impact. Saking bekennya sepatu ini. Sementara supply-nya dikit. Untuk restocking sulit karena harus mengejar produksi. Sementara itu distribusi juga jadi ke seluruh dunia, ya pusing. Ini otomatis ngaruh ke manajemen dan otomatis ngaruh ke kualitas barang yang kadang naik dan kadang turun. Tapi ya itu, ini masalah permodalan, masalah kapital. 510 itu saat itu kayak anak kecil yang jualan jatuh bangun sendirian, gak ada yang bantu. Disinilah datang sebuah brand yang saat itu kebetulan lagi pengen ngelebarin sayapnya, diversifikasi ke arah action sport. Brand ini datang khusus untuk mengadopsi 510, sehingga dia nggak perlu ada proses R&D, ngedesain ulang, produksi, nggak perlu. Dia cukup tanam duit di 510, dia dapat sepatu keren. Ini brand sepatu yang sangat beken. Yes, ini adalah Adidas. So, di tahun 2012, Adidas masuk dengan sekitar 25 juta US dollars. Dia mengakuisisi 510, yang otomatis menjadikan Adidas sebagai ayah angkat dari 510. Lalu efeknya apa? Satu, kapasitas produksi jelas jadi lebih banyak, bisa naik. Yang kedua, kualitas produk bisa terjaga dengan baik. Yang ketiga, supply chain nambah dan pasti rapi karena sudah punya infrastruktur manajemennya si Adidas. Desain lebih modern karena lebih masuk ke audiensnya Adidas, plus bisa nambah pengembangan desain baru. Jadi punya waktu, tenaga, dan biaya untuk R&D desain-desain baru dari 510. Ini yang akhirnya membuat 510 menjadi seakan di awal terlihat mainstream karena dipegang sama Adidas. Tapi Adidas ngerti bahwa 510 itu sepatu kultus gitu, sepatu yang udah punya masanya sendiri. Jadi dia naikin harganya sehingga rasa mainstream itu jadi berkurang. Sekarang ini terpersepsikan tetap anti mainstream, bahwa sesuatu yang spesial ketika lu bisa punya 510. Itu yang tetap dijaga oleh Adidas. Dan yang penting banget, yang pasti banget dijaga sampai sekarang oleh Adidas adalah teknologi stealth rubbernya si 510. Itu nggak diganggu-gugat, itu tetap dipertahankan di semua sepatu 510 by Adidas yang ada sekarang ini. Karena itu pusakanya 510. Sejak diakuisisi oleh Adidas, 510 diekspos lagi lebih luas ke seluruh dunia dan ke orang awam. How? Ingat nggak? Danny McCaskill itu adalah rider sinting yang ya antara free ride sama trial, bikin spektakel yang ajaib-ajaib, akrobat di atas sepedanya, bikin orang awam tuh kaget. Dan sepeda bisa digituin ya. Itu ada 2 video Danny McCaskill yang amat sangat viral. Satu Way Back Home, satunya lagi adalah The Rage. Ini bikin orang ngeliat sepedanya apa, helmnya apa, orangnya siapa, sepatunya apa.
itu bikin exposure yang amat sangat besar ke orang awam. Tapi di area MTB hardcore pun di-push gila-gilaan. 2012, Greg Minnaar menang UCI World Champion Downhill. 2014, Andrew LeConte juara di Red Bull Rampage. 2015, Brad Reader menang di Red Bull Rampage. Dan di 2017, Sam Hill lagi menang di Enduro World Series. Enduro, men, itu harusnya pakai clipless. Enggak, dia pakai 510 di flat pedal. You know the saying, flat pedals win medals. Dia mah bukan pro rider, dia mah tukang sihir. Dan yang paling epic di 2018, gua yang pakai 510 free rider. Emang lu siapa, Cuk? Siapa? Hei, siapa lu? Berikutnya 510 udah lagi bukan di level main-main belaka, tapi udah masuk ke area culture. Kenapa? Karena 510 pun dipakai oleh para seniman MTB. Ada Brandon Semenuk, ada Cam Zink, ada Steve Pete, ada Matt Jones. Mengibarkan 510 kemana-mana. Sehingga brand yang satu ini udah masuk ke ranah cultural icon. 510 bukan cuma buat race, tapi juga buat rider yang pengen style, pengen flow, adrenalin. Tapi yang paling penting itu lifestyle yang gengsi. Yes, cultural icon. Sepatu yang berawal dari tebing Yosemite, naik ke podium DH, naik ke podium Enduro World Series, sampai diakuisisi oleh Adidas. Beberapa dari kita sempat ngobrol di tahun 2019 bahwa ini kenapa ya 510 semenjak dibeli sama Adidas jadi mahal ya? 2019 loh ya. Padahal sebenarnya dibelinya dari tahun 2012. Jadi menurut gua tampaknya naiknya harga bukan karena diakuisisi Adidas, tapi lebih banyak karena valuasi nilai produknya sendiri, valuasi nilai brandnya, nilai kultus brandnya itu sendiri. Kalau pikir-pikir epic juga gitu ya, seorang Charles Cole mendesain sepatu ini. Gue jadi apa ya? Setiap kali gue nancepin 510 ke pedal flat, gue harus ingat bahwa ini dimulai dari seorang Charles Cole yang kepletot di tebing Yosemite dan hampir mati. So kesimpulannya berawal dari kepleset, berakhir dengan menjadi legend. So sepatu sepeda lu sendiri merek apa? Mari kita obrolin di kolom komen. Gua sendiri masih pengen nabung untuk beli 510 yang versi Adidas ini. Mungkin akan gue jadiin koleksi, nggak akan gue pakai demi cultural icon baby. Yaitu terutama yang desainnya Adidas banget lah. Menurut gue desain sepatu paling cakep sekarang yang punyanya Adidas. Atau kita bahas sekalian nih, Adidas itu sejarahnya seperti apa? Karena setahu gue sejarah Adidas sangat epic. Mari kita bahas. Let's do this. Thanks for watching guys. Kalau lu suka sama konten-konten gue yang gini, please like, subscribe, dan share. Oke? I'll see you in the next video. Rock and roll baby.